yang kita terima, dan ini tidak akan terjadi sesuatu ya. Dan kepada narasumber kami persilahkan menyampaikan terkait dengan BSU ini agar teman-teman kita, guru, para pengawas juga paham terkait dengan BSU ini. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita buka rapat melalui via dengan ucapan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kepada narasumber kami persilahkan untuk menyampaikan materi terkait dengan BSU agar kita semuanya memahami secara utuh, dan nanti apabila ada yang dipertanyakan atau meminta penjelasan secara detail terkait BSU, dan kita tidak terlepas kepada aspek hukum ya yang sudah kita laksanakan bersama. Ada beberapa prosedur yang tentunya sejak awal sudah kita lakukan. Demikian saya kira sambutan dari kami dari Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Dan selamat kepada semuanya untuk mengikuti kegiatan rapat Zoom meeting yang sangat penting ini, dan mohon yang tidak mengikuti nanti bisa disampaikan informasi ini secara utuh juga, agar nanti substansi, esensi persoalan yang disampaikan oleh narasumber kita paham secara utuh. Demikian kami sampaikan. Terima kasih kepada host, Saudara Ilan. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kami akan mengikuti sampai akhir ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kasih Pendidikan Madrasah Haji Nana Supriyana SAG MA yang telah membuka secara resmi Zoom meeting kali ini. Dan sekarang tibalah waktunya untuk pemaparan secara gamblang dari narasumber kita, yaitu Bu Yusi. Untuk dipersilakan kepada narasumber untuk bisa menjelaskan teknis dan apa saja yang harus dilakukan oleh para penerima BSU untuk pengembalian pada tahun 2020. Waktu disilahkan. Menang naku dikembalikan cenah Kak. Dikembalikan. Halo semuanya. Bu Yusi udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu guru madrasah dan PAI di Kabupaten Pangandaran, terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, kesehatan, kemudian kebahagiaan bagi kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama di sini bersilaturahim dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri taula dan sepanjang zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu juga bisa melihat mungkin lebih jelas lagi. Mohon izin. Agak aneh. Oh, di headset kata Abi. Belum bisa ya. Mohon mungkin dijadikan co-host ya. Nggak bisa share screen ya. Belum bisa. Gandengnya kerja. Silakan Bu. Udah dijadikan host. Saya coba share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di Bapak Ibu semua di layar? Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Bu. Belum Bu. Oh belum. Sudah ada. Sudah ya. Sudah ada, sudah. Sudah ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saya di sini mendapatkan tugas dari pimpinan Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. Di sini tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI untuk bantuan subsidi upah atau BSU guru madrasah dan PAI. Bapak Ibu mungkin sudah paham semua ya tentang bantuan subsidi upah ya. Bantuan subsidi upah adalah bagian dari stimulus pemerintah yang telah dikoordinasikan dan dibahas bersama tim Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar di televisi ya tentang program PEN ini dalam rangka memberikan atau mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020. Program ini telah dikoordinasikan dan dibahas bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kemenaker, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, BP Jam Sostek, kemudian Kementerian Dalam Negeri, juga Pemprov, kemudian Pemkab, dan lain sebagainya. Bantuan subsidi upah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Kemudian PP ini direvisi dengan PP nomor 43 tahun 2020 dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan program ini. Kemudian untuk BSU Kementerian Agama diatur melalui SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6402 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan subsidi upah bagi guru bukan PNS pada Satuan Pendidikan Islam tahun 2020. Pada juknis tersebut menerima BSU. Yaitu yang pertama memiliki nomor induk kependudukan, kemudian nomor 2 berpenghasilan kurang dari 5 juta per bulan, kemudian nomor 3 bukan penerima program prakerja, kemudian nomor 4 bukan penerima BSU lainnya. Di sini dijelaskan BSU lainnya ya, jadi tidak hanya di Kementerian Agama tetapi kementerian yang lain juga. Kemudian yang kelima adalah tercatat pada emis, siaga, dan simpatika.
Pembayaran BSU ini dilakukan satu kali untuk 3 bulan, yaitu Oktober, November, Desember 2020, sejumlah 600.000 per bulan. Kemudian 600 kali 3 berarti 1.800.000. Kemudian dipotong pajak. Bagi yang memiliki NPWP dipotong 5%, yaitu 1.710.000. Bagi yang tidak memiliki NPWP dipotong 6%, yaitu 1.692.000 rupiah. Kemudian bantuan subsidi upah tahun 2020 secara nasional ada 623.112 guru yang mendapatkan. Kita bisa lihat ya bahwa guru non PNS di Indonesia itu lebih dari ini ya, jadi tidak semua guru mendapatkan BSU ini. Untuk BSU guru madrasah ada jumlah gurunya 543.928, untuk BSU guru PAI ada 79.184. Dan secara keseluruhan realisasi pencairan untuk BSU secara nasional ada 1.194.949.400 rupiah. Jadi cukup besar Bapak Ibu ya, ada 1 triliun lebih untuk BSU secara nasional. Kemudian kenapa menjadi temuan ya? Mungkin kita bacakan lagi. Temuan BSU berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI atas laporan keuangan Kementerian Agama tahun anggaran 2020 nomor 36.A garis miring LHP garis miring 18 garis miring 05 garis miring 2021 tanggal 21 Mei 2021. Ini adalah LHP secara keseluruhan. Jadi LHP untuk satu Kementerian Agama pada tahun 2020. Jadi ada 4.500 satker yang kemudian terdapat di sini. Nah, dari LHP ini yang terkait BSU ini kita resum menjadi 6 item. Yang pertama, guru madrasah penerima BSU yang berstatus PNS sebanyak 6 guru, guru PAI penerima BSU yang berstatus PNS sebanyak 51 guru. Jadi secara nasional guru madrasah dan PAI penerima BSU yang berstatus PNS, karena tadi sesuai Juknis yang berhak mendapatkan BSU adalah GB PNS ya, guru bukan PNS. Jadi ketika guru itu berstatus PNS maka harus mengembalikan dana tersebut. Ada 57 guru secara nasional yang kemudian namanya ditemukan mendapatkan BSU. Yang kedua, guru madrasah penerima BSU ganda, yaitu sudah menerima BSU pada Direktorat PAI, tetapi juga mendapatkan BSU di GTK sebanyak 1.341 guru. Yang ini secara nasional semua Bapak Ibu ya yang kita bacakan. Kemudian yang ketiga, guru madrasah penerima BSU dan juga menerima bantuan prakerja sebanyak 42.379 guru. Guru PAI penerima BSU dan juga menerima bantuan prakerja sebanyak 37 guru. Kemudian guru PAI penerima BSU yang memiliki penghasilan di atas 5 juta sebanyak 249 guru. Ternyata secara nasional ditemukan guru yang berpenghasilan di atas 5 juta. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya dari mana ya BPK mendapatkan informasi tersebut. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari BPK, yang jadi data BPK mendapatkan itu dari link yang sudah disebarkan kepada guru-guru yang mendapatkan BSU. Mungkin Bapak Ibu di Pangandaran juga pernah mendapatkan link survei yang diadakan oleh BPK barangkali ya, karena informasi kami dapatkan dari BPK seperti itu. Kemudian guru madrasah penerima BSU dan juga menerima BSU lainnya sebanyak 33.774, guru PAI penerima BSU yang terdaftar ganda dengan akun yang berbeda sebanyak 57 guru. Kemudian yang keenam, guru PAI penerima BSU dari Kemendikbud sebanyak 16 orang. Nah, sebagai tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut, kami dari bulan Juni sampai dengan November itu sudah melakukan
koordinasi dengan BPK, kemudian beberapa hal sudah kita tindak lanjuti, dan kemudian pada bulan November Ditjen Pendis mengirimkan surat nomor B4615-DJ-1-DG-02-2/2021 tanggal 30 November 2021 kepada seluruh Kakanwil dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota perihal instruksi untuk menindaklanjuti temuan bantuan subsidi upah atau BSU guru madrasah dan PAI. Tindak lanjut temuan BSU, kami tadi sudah sampaikan bahwa Ditjen Pendis telah mengirimkan surat kepada Kakanwil dan Kakan Kemenak, kemudian menginstruksikan kepada guru berstatus PNS. Ini bunyi yang ada di surat Pak Dirjen ya, berpenghasilan minimal 5 juta per bulan dan penerima BSU ganda untuk segera melakukan pengembalian ke kas negara. Kemudian proses penyelesaian temuan ini menjadi pertimbangan layanan program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam pembayaran TPG, insentif, dan tunjangan atau bantuan lainnya. Kemudian mekanisme pengembalian BSU-nya seperti apa? Bisa, ini ada beberapa skema yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang telah memiliki dana untuk mengembalikan bantuan tersebut, yaitu menitip kepada petugas TLHP, Kemenak Kabupaten atau Kota sampai terkumpul dalam jumlah signifikan untuk dibuatkan simponi oleh Ditjen Pendis. Karena simponi ini hanya bisa dilakukan oleh Ditjen Pendis, Bapak Ibu, oleh Bendahara Ditjen Pendis, karena anggaran ini adalah anggaran yang dicairkan oleh Ditjen Pendis. Jadi ada mata akun kegiatan, kode-kode yang ada di situ. Jadi Bapak Ibu, meskipun mungkin saat ini Bapak Ibu sudah memiliki dana, kemudian Bapak Ibu pergi ke bank misalnya, itu tidak bisa langsung dilayanin karena Bapak Ibu harus menyerahkan simponinya atau gampangannya semacam pengantar kepada bank untuk melakukan penyetoran kepada kas negara. Nah, untuk efisien karena kan simponi ini untuk 77.000 guru yang namanya tercantum dalam temuan, kalau misalnya satu lembar simponi untuk satu orang, maka Ditjen Pendis harus menyediakan 77.000 lembar simponi. Itu lumayan memberatkan ya. Maka kemudian kita mohon untuk satu simponi untuk 10 penyetor. Kenapa 10? Kami sudah melakukan uji coba dalam penginputan simponi. Simponi ini kan diinput melalui aplikasi Bapak Ibu ya. Dan di situ hanya ada 3 baris keterangan untuk guna penyetorannya. Di situ ketika kita ketikkan nama yang ada Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, itu sekitar mungkin 10 orang bisa masuk. Kami sebetulnya bisa satu simponi untuk seluruh, misalnya di Pangandaran misalnya ada 100 atau 200 orang. Tetapi kan di situ nanti tercantumnya dan lain-lain gitu. Maksud dan kawan-kawan, misalnya Bapak Ahmad dan kawan-kawan. Nah, Bapak Ibu namanya tidak bisa tercantum jelas di situ. Maka kemudian kita pilih satu simponi bisa 10 orang. Jadi bisa dicantumkan per nama Bapak Ibu semua. Kemudian simponi ini bisa di-store ke bank untuk dimasukkan ke kas negara. Bukti simponi yang telah di-store selanjutnya akan dikirimkan dari Ditjen Pendis kepada Penmat Kabupaten atau Kota untuk diinformasikan kepada para guru yang telah menyelesaikan pengembalian dana BSU ke kas negara. Untuk yang telah membayar secara cash sejumlah uang 1.710.000, jadi yang sudah dipotong pajak ya Bapak Ibu ya, atau 1.692.000, maka tidak perlu menandatangani surat pernyataan. Bagi yang belum bisa menyetor uang pengembalian BSU ke kas negara, maka harus menandatangani surat pernyataan. Adapun surat pernyataan, kami sudah membuatkan konsepnya ya Bapak Ibu ya, yang selama ini kita sudah tindak lanjuti ke konsepnya yang sudah disiapkan. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu mengakui menerima BSU ganda dan bersedia mengembalikan dana BSU tersebut. Di sini kita kembalikan lagi kepada surat Ditjen ya, dengan konsekuensi penundaan layanan apabila belum diselesaikan.
Kemudian yang kedua, tidak melakukan aktivasi atau pencairan pada dana BSU di Jenpendis. Bisa jadi Bapak Ibu yang namanya tercantum dalam daftar temuan, misalnya di situ Bapak Ibu tercantum sebagai BSU ganda dengan prakerja misalnya. Bapak Ibu bisa jadi mungkin belum mendapatkan dana dari prakerja misalnya, karena pelatihannya belum sempurna. Itu Bapak Ibu bisa membuat surat pernyataan kalau memang betul-betul tidak menerima. Di situ surat pernyataannya yaitu Bapak Ibu tidak melakukan aktivasi atau pencairan pada dana BSU di Jenpendis, kemudian bersedia untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal. Jadi nanti data Bapak Ibu kita pisahkan. Jadi ada data terpisah antara yang sudah menindaklanjuti dalam bentuk setoran atau dengan surat pernyataan. Surat pernyataan ini pun ada 3 jenis ya. Yang pertama menerima ganda dan akan menyetor. Tetapi mungkin tanggalnya bisa Bapak Ibu tentukan di situ kapan kira-kira bisa dikembalikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memang benar-benar tidak menerima dana itu karena dana itu tidak pernah diambil dari rekening BRI, BSI maupun BTN ya. Jadi tidak melakukan aktivasi atau pencairan. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan aktivasi tetapi belum melakukan pencairan, belum menarik dananya misalnya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu tidak menarik dana, maka misalnya Bapak Ibu sekarang datang ke bank, dananya sudah tidak ada gitu karena sudah ditarik oleh negara. Itu Bapak Ibu bisa membuat surat pernyataan yang betul-betul tidak menerima dana BSU tersebut. Yang ketiga, tidak menerima dana selain BSU di Jenpendis ya, bisa prakerja, bisa BPJS dan lain sebagainya atau Kemendikbud dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menandatangani surat pernyataan tersebut. Jadi pasti kondisinya lain-lain Bapak Ibu ya, bisa benar-benar menerima atau tidak menerima. Karena untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK ini, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi. Dan hari ini kita coba untuk melakukan verifikasi, penjelasan dan juga sekaligus verifikasi. Nanti juga dengan Penmat Kabupaten atau Kota ya, karena di situ satu-satu berarti kan harus ditanya Bapak Ibu dengan kondisi yang seperti apa. Kemudian seperti ini Bapak Ibu ya, contoh pengembalian BSU simponinya. Jadi bunyinya, jadi nanti begitu Bapak Ibu misalnya ada 20 orang atau 30 orang, nanti yang sudah memberi informasi kepada Kankemenak setempat ya, Kankemenak Pangandaran misalnya, oh ya saya kebetulan sudah ada dananya, kemudian dititip di situ misalnya Kankemenak akan memberikan kwitansi sementara sebelum ini proses selesai. Jadi kami dari Dijenpendis hanya dikirimkan daftar nama saja, Pak Kasih ya. Jadi kita hanya mendapatkan daftar nama saja. Pak Kasih misalnya punya 30 orang yang akan menyetor misalnya. Daftar namanya dikirimkan ke kami berdasarkan Excel-nya ya, yang kemarin kita sudah kirimkan. Kan ada sheet-sheet-nya Pak ya. Sheet yang double dengan PAI, sheet Excel yang kemudian BPJS, kemudian sheet Excel yang prakerja. Seperti itu. Jadi nanti pun juga pengembaliannya seperti itu. Kita buat berdasarkan sheet-sheet itu. Nah, contoh pengembalian, simponi pengembaliannya nanti dari Dijenpendis menyiapkan seperti ini Bapak Ibu. Judulnya masih bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Di sini kenapa masih bukti pembuatan tagihan? Karena belum dibayarkan ke bank. Jadi ini hanya semacam pengantar ke bank untuk menyetor ke akun mana. Di sini kan Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya. Detailnya ya, di sini misalnya, nah NTPN ini belum ada, masih kosong karena belum dibayarkan negara. Kemudian di bawah ini ada jenis, saya nggak terlalu ini ya, bentar saya gedein lagi. Detail pembayaran tagihan, di sini keterangannya, jumlah setorannya misalnya 8.550 misalnya, atau berapa Bapak Ibu, yang di 10 orang ya, di sini sekitar 10 orang. Kemudian keterangannya pengembalian BSU dengan mata anggaran kegiatan 21.3.001.001A526.321 tahun 2020. Di sini ditulis BPJS karena gandanya dengan BPJS atas nama Pak Dede, kemudian Pak Fahmi, kemudian Pak Adnan, Lina, dan sebagainya ini dari Kabupaten Bogor. Jadi nanti Bapak Ibu namanya pun juga tercantum di sini. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menyimpan bukti ini sudah tercantum namanya. Itu contoh simponi sebelum dibayar ke bank. Ini yang akan dibawa ke bank untuk disetor ya Bapak Ibu ya.
Kemudian setelah Kemenak menyetor ke bank, nanti ada, atau kantor pos boleh, nanti ada bukti seperti ini. Kalau Kabupaten Bogor memilih ke kantor pos ya, bebas-bebas saja. Kabupaten kota yang lain ada yang ke bank, banknya juga macam-macam, ada yang ke Mandiri, ada yang ke BNI, ada yang ke BRI, silakan saja. Di sini untuk Kabupaten Bogor kebetulan menggunakan kantor pos. Mungkin yang paling dekat aksesnya dari kantor Kemenak Kabupaten Bogor mungkin kantor pos. Kita persilahkan saja, bebas saja mau disetorkan ke bank mana. Ini adalah contoh tanda terima dari kantor pos. Kemudian Kabupaten Bogor mengirim ke kami tanda terima dari kantor pos ini. Nah, setelah ada tanda terima di sini kan ada tertulis di dalamnya itu NTPN. Nah, itu kemudian kita masukkan lagi ke aplikasi, kita akses lagi aplikasi Simponinya dan nanti keluarnya seperti ini. Nah, inilah yang nanti kita kirimkan kembali ke Kemenak. Nanti dari Kemenak Pak Kasih bisa informasikan, bisa share lagi ke guru setelah disetor. Jadi bunyinya sudah beda ya Bapak Ibu ya. Ini adalah sudah selesai. Jadi bukti penerimaan negara. Ini bunyinya sudah bukti penerimaan negara. Kalau yang tadi masih bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak. Nah, setelah disetor ke bank atau ke kantor pos, bunyinya sudah berbeda, yaitu bukti penerimaan negara. Di sini sudah ada NTPN. Di sini ya, udah ada keterangan bahwa sudah dibayar ke bank. Di sini pun juga sudah ada keterangan siapa-siapa aja namanya, dari maknya berapa, kemudian buktinya misalnya ini prakerja ya, ini contoh yang double dengan prakerja. Atas nama misalnya Lukman Hakim, Mia, Fatmalah, Mira Kasmira ya, kemudian dan lain-lain. Di sini ada semua kita cantumkan. Kita menghindari membuat simponi dengan DKK ya, karena nanti kalau DKK Bapak Ibu akan bertanya lagi, ini kok nama saya tidak ada di sini. Maka kemudian kita cantumkan seluruh nama di sini, sekitar 10 lah, karena hanya tiga baris ya Bapak Ibu ya untuk keterangannya ini, jadi hanya sekitar 10 orang yang bisa masuk ke sini, Kabupaten Bogor. Ini contoh yang dari Kabupaten Bogor. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu simpan. Kebetulan di aplikasi Simpatika dan aplikasi Siaga sedang disiapkan untuk bisa di-upload bukti-bukti ini ya, menyatakan bahwa Bapak Ibu semua menyelesaikan kewajiban untuk mengembalikan kembali BSU. Kemudian ini contoh-contoh yang sudah mengembalikan ya, kabupaten kota yang sudah mengembalikan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat berapa. Ini masih progres terus ya. Jadi Kabupaten Bogor ini bukan yang terakhir Bapak Ibu ya, karena sampai dengan hari ini pun juga masih ada penyetoran dari Kabupaten Bogor. Kemudian Kota Bogor, kalau Kota Bogor sedikit ya, cuman 40 orang. 40 orang pun tidak semuanya menerima BSU ya, ada beberapa mungkin 3 orang atau berapa yang benar-benar tidak menerima BSU ganda. Bisa jadi misalnya prakerjanya tidak sempurna dan sebagainya. Ini yang paling besar dari Jakarta Selatan ya. Kota Semarang ternyata yang paling besar. Jadi ini terus berjalan, seluruh Indonesia saat ini sedang berproses semua Bapak Ibu. Jadi tergantung kondisi dari masing-masing kabupaten atau kota. Nah, Bapak Ibu barangkali mungkin bertanya ya, kemarin juga di Kabupaten Bogor juga setelah kami hadir di beberapa kabupaten kota, sekitar 17 kalau tidak salah ya. Di situ juga ada beberapa kondisi yang berbeda-beda. Ada misalnya awalnya tidak mengakui ada BSU ganda ini, tetapi kita meminta Bapak Ibu untuk cek, bisa ke suaminya, bisa ke istrinya, bisa ke saudaranya, bisa juga ke tetangganya, karena ternyata ada juga di Kabupaten Bogor yang dana prakerja ini dicairkan oleh tetangganya gitu. Awalnya tetangganya datang menginformasikan ada bantuan dari prakerja, kemudian harus masuk linknya juga diedarkan di halaman dalam IT, kemudian si ibu ini meminta tetangganya untuk mendaftarkan, seluruh data dimasukkan dan sebagainya, ternyata masih tetap diproses sama tetangganya sampai keluar dana, dan dana ini dimasukkan, kan ada pilihan ya Bapak Ibu ya, ke rekening mana,
bantuan ini dikirim dan ternyata tetangganya memilih untuk dikirim melalui GoPay, kalau nggak salah GoPay atau OVO ya, yang paling gampang menurut tetangganya ini dicairkan, dan akhirnya diterima dana tersebut oleh tetangganya. Baru diinformasikan ketika sudah mulai ditelusur ya, karena kan yang bersangkutan bingung gitu, saya nggak menerima dana, kenapa jadi temuan gitu, ternyata tetangganya. Beberapa kasus juga sama, di Kota Semarang juga ada yang ternyata dicairkan oleh saudaranya, ada juga yang dicairkan oleh anaknya, ada yang dicairkan oleh suami atau istrinya gitu. Barangkali mungkin karena ini prosesnya kan panjang, tidak langsung hari itu mendaftar dan hari itu diterima kan. Ini kan prosesnya panjang, dari mulai mendaftar, kemudian pelatihan-pelatihan dan sebagainya sampai dengan keluar dana. Ini kan prosesnya ada ya, sehingga barangkali pada saat itu tidak sempat diinformasikan sama saudaranya, mungkin juga sama anaknya, sama pasangannya, bahwa dana ini sudah keluar. Begitu jadi temuan, kita berkali-kali ingatkan, mohon dikonfirmasi kembali siapa-siapa orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki data-data pribadi dari kita, sehingga bisa memungkinkan untuk mencairkan dana. Kemudian BPJS pun juga ada yang saya tidak dapat dari BPJS misalnya, tolong dicek lagi. Ada beberapa yang selain mengajar di madrasah ternyata juga menjadi perangkat desa misalnya. Di situ kemudian BPJS didaftarkan oleh desa tersebut dan kemudian cair. Jadi silakan Bapak Ibu untuk memilih, misalnya mau menindaklanjuti, misalnya belum ada dana pada saat ini, mungkin surat pernyataan dulu kapan bersedianya, atau memilih misalnya memang benar-benar tidak menerima dana pun juga Bapak Ibu diberi kesempatan untuk melakukan penyanggahan gitu, bahwa ini tidak benar, maka saya mau membuktikan. Nanti ada tim khusus ya yang menangani yang tidak menerima ini gitu. Kalau memang menyatakan menerima, kan berarti sudah data terpilah ya, memang betul-betul mengakui temuan dari BPK ini. Tetapi bagi yang tidak mengakui, mungkin nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin prolognya seperti itu, Pak Kasih. Nanti silahkan apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu atas mungkin kurang berkenan dalam penjelasan kita ini. Kami hanya menyampaikan perintah dari pimpinan berupa surat dirjen yang dikirimkan ke seluruh Kanwil dan Kankemenak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK. Karena BPK ini kan lembaga yang langsung di bawah Presiden ya, jadi memiliki data dari seluruh kementerian atau lembaga. Kalau kami dari Kementerian Agama kemudian mengaksesnya, kan kami juga melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian lain, tetapi untuk BPK barangkali memiliki data yang barangkali mungkin lebih update gitu, seperti itu. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Yusi ya informasinya yang sudah kami terima. Jadi ini memang harus ada tindak lanjut dari kabupaten kota terkait nanti teknis pengembalian. Yang ini tentunya di luar, kalau boleh saya katakan di luar perhitungan kita, karena nanti ada aspek teknis yang harus dipahami terkait dengan pengembalian dana tersebut, dan kami harus mengkoordinir dengan teman-teman kami di lingkungan seksi madrasah. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan, silakan host sama Pak Ilan diatur. Ya, barangkali ada yang bertanya, Ibu, Bapak. Boleh yang mau bertanya di unmute, boleh. Bu Yusi, kalau bisa nanti di-share materinya ke saya ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, soalnya nanti kan akan saya pelajari biar tindak lanjutnya bisa jelas. Silakan Pak, nanti di sini bisa ditambahkan misalnya khusus untuk Pangandaran ya, karena kan kami materi memang gabungan ya seluruh Indonesia, karena
hampir tiap hari kan kami harus menindaklanjuti kabupaten atau kota, jadi memang tidak spesifik ke Kabupaten Pangandaran saja. Ya, terima kasih. Barangkali kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nanti ada tindak lanjut langsung oleh Pak Kasih dengan materi hampir mirip seperti ini, ditambah dengan data-data yang keseluruhan, yaitu data yang ada di Kabupaten Pangandaran kaitan dengan data double penerima BSU. Mungkin dicukupkan untuk... Oh ya, ini Pak ya, mau tambahkan bahwa untuk simponi ini kan ada batasnya ya. Jadi hanya 5 hari kerja ya. Kalau misalnya lebih dari itu sudah nggak laku lagi di bank. Jadi mohon nanti benar-benar daftar yang akan dibuatkan simponi itu benar-benar fix gitu. Memang benar-benar dananya sudah tersedia gitu. Jadi begitu kita buatkan simponi langsung bisa ke bank atau ke kantor pos karena jangka waktunya terbatas. Jadi kalau misalnya tidak langsung dibayarkan maka 5 hari kemudian expired. Pak Kasih. Jadi harus dibuatkan lagi. Seperti itu. Untuk simponinya minta langsung ke Ibu atau gimana, Bu? Iya, jadi nanti setelah daftar yang sudah tersedia dananya ini, misalnya dana sudah dititip nih di Kankemenak. Mungkin kita bisa sedikit berbagi ya Bapak Ibu ya, kenapa Kabupaten Bogor agak cepat progresnya. Karena beberapa informasi yang kami dengar adalah BSU ini dibagi-bagi gitu. Tidak diterima bulat yang bersangkutan gitu kan. Misalnya satu madrasah yang mendapatkan BSU hanya 5 misalnya. Sementara di madrasah ada 20 guru. Nah, itu dibagi Pak ternyata gitu. Tidak dinikmati satu orang tersebut. Jadi dibagi-bagi sehingga ketika ada pengembalian dari madrasah yang kemudian menalangin dulu, baru kemudian guru-guru ini mengangsur gitu sama madrasah seperti itu. Seperti itu. Kalau informasi yang kami jadi cepat gitu, cepat kembali lagi. Terus kemudian tolong di mute teman-teman, Pak Guru, Pak Ibu Guru, tolong di mute. Ini Bu Yusi lagi menyampaikan hal penting. Ya, kemudian nanti daftar yang sudah fix tersebut bisa kami proses simponinya. Seperti itu Pak Kasih ya. Nanti kalau untuk teknis silakan kan Pak Kasih yang paling paham kondisi di Pangandaran ya. Dari kami sih hanya sifatnya memfasilitasi ketika sudah siap menyetor, kami siapkan simponinya. Jadi nanti Pak Kasih kalau sudah siap misalnya ada 20 atau 30 orang yang sudah tersedia dananya, Pak Kasih bisa informasikan ke kami siapa saja namanya, double-nya dengan BPJS atau dengan Kemendikbud atau dengan dengan prakerja misalnya. Terus kemudian jumlah uangnya berapa? Nah, itu yang kami akan buatkan simponinya. Seperti itu. Bu, ini tadi yang pertama yang belum jelas tadi terlalu cepat menjelaskannya ketika dana tersebut sudah ada di salah satu bank tapi belum ditarik. Nah, ini kan nah, itu kan tadi ada pernyataan apa itu? Silakan. Oke. Jadi kita sampaikan kembali tadi ini ya, di slide ini ya Pak ya. Di sini ya, yang tadi ya. Jadi Pak Kasih sudah menerima belum ya konsep surat pernyataan ya Pak? Lihat di staff, saya belum menerima ini. Oh, belum menerima ya. Saya kirimkan ini ya. Saya kirimkan WA aja. Atau saya bukakan di sini. Saya bukakan sini ya. Ke WA saja Bu, biar nanti langsung di itu. Oh baik. Ke WA ya. WA-nya ke staf aja Bu. Baik. Jadi di situ kita siapkan 3 pernyataan. Jadi ada 3 pernyataan yang isinya pertama satu pernyataan itu, tapi satu orang berarti pilih ya Pak ya yang paling mengakui ada ganda dan bersedia untuk membalikan. Cuma nanti pengembalian ini isi tanggalnya berapa, gitu kan? Jadi kita nanti punya informasi kira
dana masuk ke negara itu kapan. Kemudian kedua, tidak melakukan aktivasi atau pencairan. Jadi bisa jadi mungkin Bapak Ibu karena sudah mendapatkan dana yang lain, bisa jadi dari BPJS, bisa dari Kemendikbud, bisa jadi dari prakerja, kemudian oh ya ini kan tidak boleh ganda. Karena pada saat pencairan, pada saat Bapak Ibu ke bank ambil dananya, itu Bapak Ibu kan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM namanya, bahwa Bapak Ibu tidak menerima BSU lainnya seperti itu pada saat awal dulu Bapak Ibu mengambil dana di bank. Nah, barangkali mungkin ada Bapak Ibu yang oh iya saya sudah mendapatkan ini dari prakerja misalnya. Oh ya sudah saya tidak akan aktivasi. Jadi dia tidak melakukan aktivasi, tidak melakukan pencairan, maka kemudian tidak menerima dana tersebut Pak Kasih, dan dia bisa menandatangani surat pernyataan ini. Kita sudah siapkan konsepnya. Kemudian yang ketiga, tidak menerima dana selain BSU. Bisa jadi dari prakerja, bisa dari BPJS yang kami tadi sampaikan, bahwa prakerja ini tidak langsung dana masuk rekening ya Bapak. Jadi ada prosesnya gitu, mengikuti pelatihan dan sebagainya. Ada kala mungkin Bapak Ibu tidak lolos gitu. Tidak lolos sehingga dana tidak masuk. Bisa jadi seperti itu. Maka kemudian kita siapkan juga surat pernyataannya bahwa Bapak Ibu tidak menerima dana selain BSU Ditjen Pendidikan Islam. Dan bersedia diperiksa lebih lanjut oleh inspektorat. Karena kan nanti yang membuktikan kan dari inspektorat ya akan mereview kembali apakah benar tidak menerima dana tersebut. Kita juga nanti akan konfirmasi ulang kepada penyelenggara prakerja maupun BPJS atau dari Kemendikbud. Seperti itu Bapak. Ya, batasan sampai kapan Bu ini pengembalian? Sebetulnya kalau dari BPK sebetulnya memberikan waktu sampai 31 Desember 2021, tapi kan sudah lewat ya Pak ya, sudah lewat karena sekarang juga kan kita baru verifikasi ya, jadi secepatnya kita mohon secepatnya sehingga nanti pada saat semua sudah terverifikasi, jangan sampai kemudian terimbas tidak penundaan layanan seperti yang ada di surat Dirjen ya. Bisa kemudian TPG dan sebagainya, seperti itu Pak. Makasih Bu. Itu Bu Hana Fauzi silahkan untuk di mute itu. Ada yang mau nanya? Silakan Bu Hana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak, Pak. Makasih. Bukan Bu Hana. Mohon maaf ya, Pak Hana Fauzi. Oke, makasih. Tadi di slide saya takutnya salah. Yang harus mengembalikan itu yang berpenghasilan minimal 5 juta rupiah. Itu tadi. Takutnya saya salah. Saya emang saya nggak bawa sama prakerja, tapi kan yang di slide yang 5 juta minimal. Begini Pak, kriteria penerima BSU itu salah satunya berpenghasilan kurang dari 5 juta Pak. Nah, ada ternyata temuan yang dia di atas 5 juta penghasilan per bulannya, maka dianggap BPK tidak memenuhi kriteria Pak. Tetapi di Pangandaran sepertinya tidak ada ya Pak ya. Ini kan tadi yang saya sebutkan adalah yang secara nasional gitu. Jadi instruksi dari Pak Dirjen bagi yang berpenghasilan lebih dari 5 juta, yang namanya ada dalam temuan untuk mengembalikan dananya. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak Hana? Iya Pak, halo? Cukup. Ya. Oh iya, makasih. Tapi insya Allah saya mau mengembalikan. Ya. Tetapi kalau yang honor yang gajinya 150.000 per bulan, mekanismenya seperti apa? Silakan Bu. Oh ya Pak. Jadi untuk maksudnya menyicil ya Pak ya? Iya, kan iya. cuma honornya. Jadi kalau cicil menyicil karena kan ya
Jadi kami dari Ditjen Pendis agar tidak ruwet ya Pak ya, kalau misalnya cicil menyicil gitu kan, kami menyiapkan simponi agak sulit ya. Jadi untuk urusan cicil menyicil nanti dengan kan Kemenak ya Pak ya, secara teknis ya, seperti apa caranya gitu. Karena kalau kami membuatkan simponi ketika sudah lunas, baru kami misalnya dana sudah tersedia bulat gitu, satu orang misalnya 1,7 atau 1,6 baru kita siapkan simponinya. Tapi kalau misalnya menyicil dan sebagainya, mungkin Pak Kasih ya yang bisa menginformasikan seperti apa mekanisme di sananya gitu. Jadi kita hanya diinformasikan ketika sudah dana tersedia dalam bentuk utuh gitu. Tapi tidak atau mungkin Pak Kasih bisa bertanya kepada Kasih Kabupaten Bogor ya, karena progres di sana termasuk cepat gitu. Nanti bisa share informasi cara Kabupaten Bogor untuk menuntaskan temuan ini seperti apa. Mungkin Pak Kasih bisa dengan Bu Mama ya, Bu Kasihnya ya. Ya betul. Terima kasih. Nanti saya akan koordinasi dengan lingkungan ini para Kasih di Jawa Barat. Soalnya kan ini yang Bogor itu memang bagus ini progresnya, yang lain-lain kan belum muncul juga soalnya. Belum ada progres. Ya, yang lain Majalengka kemarin juga baru kita siapkan simponinya dan belum kita rekap Pak di sini. Jadi Majalengka sepertinya juga karena kan memang kami untuk uji petik kemarin kan hanya di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kabupaten Kuningan dan Bandung Barat Pak. Ya, terima kasih Bu Yusi. Ada yang lagi disampaikan? Ada yang disampaikan lagi Bu Yusi? Sepertinya cukup Pak, cukup. Oke. Ya mudah-mudahan bisa segera diberikan kemudahan oleh Allah ya, kemudahan rezekinya juga untuk bisa menuntaskan temuan ini agar tidak menjadi pikiran juga ke Bapak Ibu semua ya, jadi mikir ya kalau ada nama di temuan tersebut gitu. Mudah-mudahan bisa segera tuntas ya. Ada yang bertanya lagi Bu? Nur Sari Erwin. Pak Nur Sari. Ya. Ibu-ibu. Oh Ibu. Ibu ya, silakan Bu Nur Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, mau bertanya. Silakan Bu. Ibu kedengaran suaranya? Kedengaran jelas ya, Bu. Ya. Iya saya ini terkait BSU double ya. Kebetulan memang saya mengakui dulu di tahun 2019 itu saya mendapatkan prakerja. Terus di tahun 2020 itu ada BSU juga dicairkan juga. Memang itu mungkin sudah jelas ya saya menerima double. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu kenapa ada guru madrasah yang mendapat BSU di Kemenag dan juga mendapat BSU di Dinas Pendidikan. Tapi itu tidak terdaftar, Bu. Gimana itu? Oh, sambil menjawab tadi pertanyaan yang terlewat ya, Bapak ya. Tadi ada yang menanyakan kalau misalnya double, yang mana yang dikembalikan ya? Karena kami dari Kementerian Agama yang jadi temuan, maka kemudian yang dikembalikan adalah BSU Kemenag, Pak. Jadi karena kami kan hanya punya untuk mata anggaran dari BSU Kemenag. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya mau mengembalikan yang prakerja, Bapak Ibu sendiri yang akan menanyakan kepada mereka untuk menyiapkan simponinya gitu. Ya urusannya memang agak berproses ya, Bapak Ibu harus menanyakan ke Kemenaker, kemudian Kemenaker menyiapkan simponinya. Tetapi kalau yang mau simple, Bapak Ibu kembalikan dari BSU-nya Kementerian Agama karena simponinya kita bisa segera siapkan karena memang pencairannya ada di kami. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi kenapa temannya tidak jadi teman ya. Nah, ini yang bisa BPK Bapak Ibu karena kami hanya mendapatkan data dari BPK ya yang jadi nama-nama ini gitu. Karena BPK sendiri yang kemudian menyandingkan data.
Tapi kenapa hanya Kemenag nih Bu nih? Jadi yang di Dinas Pendidikan itu nggak ada seperti di Kemenag seperti ini gitu. Padahal mereka juga sama menerima BSU, menerima prakerja, tapi tidak tercantum nama-namanya gitu. Apa memang Dinas Pendidikan tidak harus mengembalikan seperti di Kemenag gitu? Kalau menjawab untuk kementerian lain, kami tidak berani ya Bapak Ibu ya untuk memberikan statement tentang kementerian yang lain. Tetapi yang jelas BPK melakukan pemeriksaan ini untuk semua kementerian lembaga ya. Tapi hasilnya kan kita tidak tahu. BPK yang menyampaikan sendiri kepada kementerian yang bersangkutan gitu. Saya tidak berani membuat statement, kemudian kenapa dan sebagainya gitu. Karena yang kita yang diberikan informasi laporan hasil pemeriksaan seperti ini ya kita Kementerian Agama. Mungkin Bapak Ibu bisa browsing atau menanyakan ke Kemendikbud, silakan saja. Kami kan hanya memiliki LHP. Halo Bu Yusi. Ya Pak. Ada yang mau bertanya ini, tapi ya, silakan. Terkait dengan agak politis sebetulnya tidak usah disampaikan lah. Ini kenapa kriteria penerima BSU harus bukan penerima program prakerja? Sedangkan program prakerja itu janji kampanye presiden, bukan bantuan. Nah ini yang di lapangan muncul pertanyaan ini Bu. Jadi begini kan Pak, Bapak Ibu. Jadi kita sampaikan bahwa yang menjadi temuan ini terkait bantuan subsidi upah ya, yang terkait pemulihan ekonomi nasional terkait COVID Pak. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu menerima prakerja di tahun sekian kan itu udah lama sebelum prakerja kan, itu tidak ada masalah. Bapak Ibu misalnya menekan saya bayar premi misal BPJS, itu pun juga itu kan program regulernya mereka, itu tidak ada masalah gitu, tidak ada hubungannya dengan bantuan COVID ini gitu. Jadi yang jadi temuan adalah ketika sama-sama mendapatkan bantuan terkait COVID ini gitu. Seperti itu Pak Bu. Tapi kalau terkait prakerja yang sebelumnya dan sebagainya yang bergulir reguler itu silakan saja. Ya, di Kemenag pun juga kan insentif, TPG dan sebagainya itu kan berjalan ya. Tapi khusus COVID ini saja yang kemudian jadi karena prinsipnya bantuan pemerintah. Jadi pemulihan ekonomi nasional ini kan program besar yang dilaksanakan melalui peraturan pemerintah PP ya, PP yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, program PEN ini itu kan dijalankan seluruh kementerian lembaga sesuai dengan instruksi Pak Presiden ya. Dan seluruh kementerian lembaga ini memberikan bantuan sesuai dengan data yang ada. Kementerian Agama kebetulan menyimpannya data terkait guru, kan seperti itu ya. Jadi kita memberikan data guru. Tapi bisa jadi data guru ini beririsan dengan data yang lain gitu. Seperti BPJS, seperti prakerja dan sebagainya. Nah, kalau sama-sama ini adalah bantuan terkait COVID, maka kemudian jadi temuan Bapak Ibu gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau misalnya BPJS misalnya Bapak Ibu setelah bayar premi kan otomatis kan mendapatkan program-program BPJS yang lainnya, itu tidak masalah. Misalnya kemudian ada klaim-klaim gitu ya atas premi Bapak Ibu di BPJS misalnya. Oh, saya ada klaim di 2020. Kan ada hak dan kewajiban yang diterima sebagai anggota BPJS kan. Nah, itu tidak temuan Bapak Ibu. Ini hanya ada temuan terkait COVID-19. Sebetulnya kan memang pemerintah kan ingin memberikan bantuan COVID ini secepatnya kepada masyarakat kan. Tetapi karena data ini tersebar di kementerian lembaga, masing-masing kementerian lembaga punya data, ya sudah ayo diberikan data ini. Tetapi data ini kan tidak saling double gitu. Karena ternyata kan tidak semua guru juga dapat BSU Bapak Ibu. Seandainya misalnya sudah dapat dari prakerja atau BPJS, kemudian kemudian tidak double, maka bisa diberikan kepada guru yang belum mendapatkan BSU. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan. Sareng Pak Nasrul, sama Pak Nasrul. Oke, Pak Nasrul silakan. Gini Bu, insya Allah saya mau mengembalikan, kebetulan istri juga sama kebagian dulu. Tapi yang jadi masalah gini Pak, Bu,
yang dapat BSU dan Pranak tapi tidak tercantum. Kemarin juga menanyakan teman saya, loh, alhamdulillah saya mah nggak tercantum itu, padahal dapat prakerja dapat, terus BSU dapat. Itu anehnya di situ, Bu. Anehnya di situ gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijawab ya Pak ya? Karena kan proses audit itu ada di BPK ya Pak ya? Jadi kami hanya menerima hasil pemeriksaan yang ada di BPK. Kalau misalnya Bapak Ibu komplain kok ini masuk temuan, mungkin BPK yang bisa jawab kenapa nama ini masuk, kenapa nama ini tidak, seperti itu. Oh, berarti kalau begitu nanti kita juga sebagai guru minta kebijakan yang lebih bijak lagi lah kepada pemerintah, kepada pemangku, kepada dari Kemenag, baiknya seperti apa. Kalau begitu kan nanti ada kecemburuan sosial. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi memang ini sistem ya yang dilakukan oleh BPK, sehingga tadi Bu Yusi juga sebagai melakukan sebuah transfer of authority dari BPK. Informasi dari BPK dilaksanakan atas instruksi BPK. Termasuk kita juga di Kemenag itu tidak bisa jawab Pak, karena ini memang temuan BPK yang lagi-lagi pasti sudah diperhitungkan akan menimbulkan reaksi dari rekan-rekan para guru, dan apa ya, kita sama-sama yang siap mengembalikan ya mengembalikan, jangan ada sebuah paradigma komparasi ya, perbandingan terhadap ini, kenapa ini enggak kita kena, seperti itulah. Ini kita makanya sejak awal kita memahami substansi ini, berangkat dari BPK, kemudian penjelasan dari Bu Yusi, nanti kita bisa sama-sama seperti itu melaksanakan apa hasil pemeriksaan dari BPK. Barangkali mungkin disampaikan juga Pak, karena BPK ini kan memeriksa seluruh kementerian lembaga ya. Bisa jadi sedang memeriksa Kemenaker misalnya. Kalau misalnya nih Bapak Ibu, misal namanya ada, terus temannya Bapak Ibu pun juga namanya ada. Bapak Ibu kalau sudah mengembalikan di BSU kan nanti bisa informasikan ke prakerja. Saya sudah mengembalikan BSU Kemenag, sudah ada tadi yang simponi yang sudah disetor. Maka Bapak Ibu sudah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan yang prakerjanya gitu. Ya, sementara Bapak Ibu mungkin ada juga temuan yang di prakerja nanti suatu saat mungkin di Kemenaker di audit dan masuk ke sana gitu misalnya. Terus kemudian di situ dia nggak bisa membuktikan karena BSU-nya tidak dikembalikan. Maka bukti setor itu selalu Bapak Ibu simpan. Ya, betul. Terima kasih Bu informasinya. Ini memang kendala di lapangan kita sudah sama mafhum ya. Jadi ruang lingkup BPK itu memang seluruh antar lembaga lah di pemerintahan. Ada yang masih nanya Bu, ini katanya bagaimana metode tadi masih belum jelas ini katanya. Bagaimana Pak mau tanya bagaimana metode pembayaran. Nah ini silahkan Bu. Iya Bapak Ibu, tadi sebetulnya kita sudah sampaikan ya, barangkali mungkin Bapak belum masuk ke Zoom mungkin ya, pada saat kita menyampaikan mekanismenya ya. Jadi kita akan sampaikan kembali, Bapak Ibu yang sudah memiliki dana, Bapak Ibu bisa kemudian menginformasikan kepada kan Kemenag. Nanti urusan pengembalian ini nanti kan Kemenag yang akan melakukan gitu. Karena kan kami dari pusat hanya memberikan informasi awal seperti ini, kemudian menyiapkan simponinya karena anggaran ini dicairkan oleh Kementerian Agama Pusat. Seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu siap dananya, nama-namanya nanti dari kan Kemenag yang akan menginformasikan kepada kami, ya kan? Kalau dari Kabupaten Bogor waktu itu pada saat hari dikumpulkan seperti ini, karena dikumpulkannya langsung ya Bapak Ibu ya, tatap muka ya, itu sudah langsung waktu itu 250 juta langsung kumpul dalam satu hari ternyata gitu. Ada 259 guru yang dikumpulkan dan ada di Bogor pengembalian BSU 179 orang sudah langsung
mentorkan. Anu menang duit double gitu. Sementara dari Kemenan kami hanya menerima rekapannya. Dan kami buatkan simponi seperti ini Bapak Ibu ya. Bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak. Di sini dicantumkan nama-namanya. Bapak Ibu namanya siapa saja ada di baris keterangan. Keterangan pengembalian BSU MAK 2133 011 001 051A 526 321 tahun 2020. Ini double dengan BPJS atas nama Dede, kemudian Fahmi, Lina, Masni, Gunawan, Rasmina, Kabupaten Bogor. Nah, nanti setelah ini disetor ke bank atau ke kantor pos, nah ini nanti bunyinya seperti ini, ada tanda terima dari kantor pos atau bank, Bapak Ibu. Nanti bisa Pak Kasih kirimkan ke Pendis yang sudah di-store seperti ini. Kemudian dari Pendis mengirimkan kembali yang simponi dengan judul berbeda. Kalau tadi kan bukti penagihan ya. Nah, sekarang bukti penerima negara bahwa dana Bapak Ibu semua, saya agak kenceng ya, soalnya di sini hujan. Dana Bapak Ibu semua sudah di-store ke negara. Seperti ini Bapak Ibu, nanti simpan Bapak Ibu ketika sudah disiapkan tools di Simpatika atau di Siaga, Bapak Ibu bisa masukkan bukti setor temuan ini bisa di-upload. Sekarang sedang disediakan untuk upload di Simpatika. Kalian nulis, nah ini mana nih? Makasih Bu. Ya. Bu Yusi, makasih ya. Gimana Bapak Ibu? Cukup ya sementara ini? Ya. Bapak Ibu sekalian nanti mungkin kalau sudah ada contohnya, barangkali mungkin Bapak Ibu nggak bingung ya. Jadi nanti Pak Kasih berapapun yang sudah siap mengembalikan dananya, mungkin dananya sudah siap, mungkin sudah dititipkan oleh Pak Kasih misalnya ya. Nah ini bisa langsung ini WA ke kita, daftar namanya, nanti kita siapkan simponinya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung gitu, contohnya gitu. Jadi begitu nanti kita siapkan simponi, dari Kemenak nyetor ke bank atau ke kantor pos, nanti tanda terima dari kantor pos atau bank bisa dikirim langsung ke kami, dan kami siapkan simponi yang sudah di-store tadi, yang untuk disimpan, di-share ke para guru ya. Seperti itu. Bu Yusi ya, cukup ya. Bapak Ibu sekalian cukup? Ya cukup Pak. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Informasi yang diterima dari Bu Yusi. Mari kita sama-sama sikapi bersama dan nanti kita akan melakukan koordinasi dengan pimpinan ya di Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, juga seluruh staf yang terlibat nanti untuk proses pengembalian BSU. Kami tidak bisa komentar apa-apa, ini memang sudah hasil dari kebijakan BPK pemeriksaan terkait dengan BSU ini. Saya kira demikian, kami kembalikan kepada Pak host. Silakan. Halo Ilan, silakan. Dari mulai awal sampai akhir, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Kasih, kepada Ibu Yusi yang telah memaparkan kepada kita semua selaku guru penerima BSU tahun 2020. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu semua, Pak Kasih. Ya, mangga silakan. Ya, mohon izin lift ya. Ya. Izin lift semuanya. Ya, mohon izin lift ya.